Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas Fikda Ungi Culata. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang proses perubahan psikologis dan cara mengatasi gangguan psikologis pada wanita hamil, bersalin, dan nifas. Kami terdiri dari Cici Ratningsih, Danisa Mayasari, Lia Amelia, dan saya sendiri, Eva Wati. Proses perubahan psikologis pada ibu hamil dan cara mengatasinya diantaranya adalah: yang pertama, kehamilan bagi seorang wanita merupakan salah satu perubahan krisis dalam kehidupannya. Yang kedua, kehamilan membawa perubahan baik secara fisik maupun psikologis. Yang ketiga, selama kehamilan perubahan-perubahan tersebut terbagi menjadi 3 periode. Dan yang keempat, masing-masing periode membawa perubahan sendiri-sendiri. Pada trimester pertama yaitu periode adaptasi. Pada perubahan psikologis yang biasa dirasakan ibu diantaranya seperti penerimaan keluarga terutama pasutri terhadap kehamilannya, perubahan dalam kehidupan sehari-hari, mencari tanda kehamilannya, merasa tidak sehat dan membenci kehamilannya, merasa kekecewaan, penolakan, kecemasan, dan kesedihan, hasrat hubungan seks berbeda, khawatir kehilangan bentuk tubuh, ketidaknyamanan seperti mudah marah, irasional, dan cengeng, dan perasaan was-was, takut, dan gembira. Selanjutnya, kiat untuk mengatasinya diantaranya dengan cara dapat diberikan oleh bidan atau orang terdekat, mendengarkan keluhan, merasa prihatin, menjelaskan perubahan psikologis, menginformasikan hasil pemeriksaan, dan konseling. Pada trimester kedua yaitu periode kesehatan, perubahan psikologis yang dirasakan adalah ibu merasa sehat, perut belum terasa besar sehingga belum dirasakan beban, sudah menerima kehamilannya, libido meningkat, mulai merasakan gerak anak, merasakan kehadiran bayi sebagai seseorang bagian dirinya, merasakan terlepas dari rasa cemas dan tidak nyaman. Selanjutnya, kiat untuk mengatasi diantaranya adalah ibu memerlukan informasi tentang kehamilan, persalinan, dan persiapan penerimaan keluarga baru. Ibu perlu rileks dan memerlukan pujian keluarga bahwa kehamilannya baik dan memberikan semangat untuk mengatasi masalah jika ada. Pada trimester ketiga yaitu periode penunggu. Pada perubahan psikologis yang dirasakan ibu diantaranya adalah disebut periode menunggu dan waspada sebab merasa tidak sabar menunggu kelahiran, gerakan bayi dan membesarnya perut, kadang merasa khawatir bayinya lahir sewaktu-waktu, meningkatnya kewaspadaan timbulnya tanda dan gejala persalinan, rasa tidak aman, kehilangan perhatian dan didapatkan selama hamil, semakin ingin menyudahi kehamilannya, tidak sabaran dan resah, bermimpi dan berkhayal tentang si bayi. Selanjutnya, kiat untuk mengatasinya. Sering berkomunikasi, memberikan penjelasan mengenai fisiologi persalinan, memperkenalkan tempat bersalin, mempersiapkan tempat bersalin dan pendampingnya, saling keterbukaan dengan suami. Adapun proses perubahan psikologis pada ibu bersalin dan cara mengatasinya. Perubahan psikologis pada masa persalinan menurut Varney 2008 mencangkup tentang pengalaman sebelumnya, kesiapan emosi, persiapan menghadapi persalinan, fisik, materi, mental, dan lain sebagainya, serta support system. Selanjutnya, kondisi psikologis ibu menjelang persalinan yang dirasakan diantaranya kebahagiaan yang besar dan antisipasi untuk mengungkapkan ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui, ketegangan, ketakutan, dan kecemasan mengenai nyeri, serta kemampuan untuk melatih kontrol diri selama persalinan, perhatian mengenai kesejahteraan dan abnormalitas bayi, serta tingkat kecemasan yang tinggi.
Kiat untuk mengatasi dengan melakukan komunikasi terapeutik kebidanan, yaitu dengan cara membantu pasien mengurangi beban perasaan dan pikiran selama proses persalinan, membantu tindakan efektif untuk pasien, kehadiran, sentuhan, dan mendengarkan, memberi informasi tentang kemajuan persalinan, mengadakan kontak fisik dengan pasien, memberikan pujian dan memberikan ucapan selamat pada pasien atas kelahiran putra atau putrinya, dan menyatakan ikut berbahagia, serta melakukan hypnobirthing. Proses perubahan psikologis pada ibu nifas dan cara mengatasinya, menurut Reva Rudin 1963, psikologis pada ibu nifas melalui 3 tahapan. Yang pertama, fase taking in, merupakan fase ketergantungan ibu segera setelah melahirkan yang menyerahkan sepenuhnya kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ibu lebih memusatkan perhatiannya dengan kebutuhan sendiri sehingga ia tidak mengawali kontak dengan bayinya. Ibu mungkin membicarakan pengalaman persalinannya yang baru dialaminya kepada orang lain, dan fase ini terjadi dalam 1 atau 2 hari setelah melahirkan. Yang kedua, fase taking hold, masa transisi atau mulai belajar. Terjadi peralihan dari perasaan tergantung ke mandiri. Ibu berada antara mencari kasih sayang untuk dirinya sendiri, juga mulai mengalihkan perhatian dan kasih sayangnya kepada bayi. Ibu mengharapkan umpan balik terhadap keterampilan menyusui bayi. Dan fase ini terjadi saat hari ketiga sampai dengan 10 hari postpartum. Yang ketiga, fase letting go. Ibu menerima peran barunya sebagai ibu secara penuh, sejalan dengan peningkatan keterampilan dalam merawat bayi, dan ibu merasa makin penuh percaya diri. Adapun gangguan psikologis yang mungkin dirasakan ibu, kekecewaan karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan tentang bayinya, ketidaknyamanan sebagai akibat perubahan fisik yang dialami ibu, rasa bersalah karena belum bisa menyusui bayinya, suami atau keluarga mengkritik ibu tentang cara perawatan bayinya, postpartum blues, dan depresi postpartum. Selanjutnya, kiat untuk mengatasinya, lakukan rawat gabung atau rooming in. Kontak segera serta kedekatan fisik dengan bayinya. Pastikan ada yang menemani ibu dan bayi selama beberapa hari pasca melahirkan. Beri ibu kesempatan bertanya atau menceritakan apa yang dialaminya selama proses persalinan. Biarkan ibu mengungkapkan apa yang dirisaukannya. Beri dukungan pada ibu untuk merawat bayinya. Puji dan ajarkan. Libatkan ibu dalam proses merawat bayi. Belajar tenang, teknik relaksasi, dan jika memerlukan pengobatan khusus, rujuk ke psikiater. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.